Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya DRA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini saya akan membacakan readingan tentang apakah dia menyesal sudah menyakiti kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah disakiti sama seseorang. Di sini kita lihat ya, apakah perbuatan dia, perlakuan dia ke kamu itu membuat dia menyesal saat ini ketika dia sudah tidak sama kamu lagi. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Apakah dia menyesal telah menyakiti kamu? Orang yang mungkin pernah membuat kamu terluka. Ya, kita akan lihat prediksinya. Oke. Oke, jadi apakah dia menyesal telah menyakiti kamu? Sebenarnya di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak pernah diketerlukakan oleh orang yang mungkin kamu sayangi, kamu udah tulus sama dia, kamu sudah mau berjuang, tetapi kamu malah tidak dihargai, ya. Kamu masih merasa sakit di sini mungkin. Kamu masih mengingat itu, masih terasa terluka. Kamu kayak ngerasa hancur ketika kamu mengingat semua perlakuan dia ke kamu. Kata kasarnya, perlakuan kasarnya, sifat kasarnya, egoisnya, keras kepalanya di sini membuat kamu benar-benar mungkin sampai saat ini tuh belum bisa seperti sembuh dari luka-luka yang pernah dilakukan. Pengkhianatan mungkin yang pernah dilakukan ke kamu juga membuat kamu benar-benar terluka. Karena kamu itu setulus itu sama dia, sampai kamu tidak pernah berkata kasar gitu ke dia gitu. Sampai kamu bener-bener mau berjuang banget gitu sama dia gitu, untuk dia gitu. Padahal jelas-jelas di sini kamu tahu gitu. Jelas-jelas padahal kamu tuh mengerti gitu bahwa dia itu benar-benar sudah melukai kamu, sudah membuat kamu benar-benar hancur gitu. Tapi kamu masih kembali ingin memaafkan, kamu kembali ingin memberikan dia kesempatan, atau mungkin kamu ingin mencoba lagi. Mana tahu dengan kamu mencoba dia bisa berubah gitu. Dan sampai benar-benar dia di titik yang membuat kamu terluka sehingga kamu mungkin memutuskan untuk berpisah, atau mungkin dia yang memutuskan perpisahan. Karena sudah lelah di sini, ya. Jadi apakah dia menyesal telah menyakiti kamu? Sebenarnya penyesalan ini sangat ada ya ketika kalian sudah berpisah. Apalagi akhir-akhir ini gitu. Jadi kalaupun kamu sama dia udah nggak komunikasi, lost kontak, tetapi kamu masih menyimpan lah gitu ya untuk sosial media dia, atau mungkin WhatsApp, atau mungkin nomor handphone dia, kamu masih menyimpan karena kamu tidak ingin seperti memutuskan tali silaturahmi gitu ya. Jadi akhir-akhir ini dia sering mikirin kamu gitu. Dia sering rindu sama kamu, dia sering menyesal sampai mungkin membuat dia itu mungkin menetesin air mata gitu. Karena ya mungkin bagi kamu nggak mungkin lah gitu dia tuh sampai netes air mata. Karena di sini perlakuan dia ke kamu itu udah jadi kayak wah gitu. Selama ini gitu. Dia tuh kayak udah membuat kamu benar-benar hancur gitu. Dan dia itu kayak melakukan itu sadar sebenarnya dia tahu tentang perbuatan dia ke kamu, tetapi dia kayak ngerasa
Ya gimana sih kalau orang ngerasa paling dicintai gitu. Orang yang paling bener-bener seperti dia itu kayak ngerasa bahwa dirinya tuh paling bener-bener dibutuhkan oleh kamu gitu. Jadi dia kayak ngerasa sombong gitu dengan kamu gitu. Padahal sama dengan kamu, kamu mampu menyeimbangkan dia gitu. Padahal sama kamu, kamu mampu membuat dia tuh ngerasa dicintai dengan tulus gitu. Tetapi dia malah sebaliknya dengan kamu ya. Jadi menyesal, sedih yang sangat amat terdalam akhir-akhir ini itu udah dia rasakan. Dia merasa kehilangan gitu. Mungkin ketika dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kamu, dan ketika dia memutuskan untuk bangkit atau mungkin seperti mencari orang baru ya dari hidupnya gitu selain kamu di sini. Itu awalnya dia ngerasa fun gitu. Dia ngerasa awalnya bakal wah gitu. Ini seperti apa namanya? Kebahagiaan untuk dia gitu, jalan terbuka lebar gitu. Ketika dia benar-benar berpisah dari kamu. Awalnya sih ya seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini dia sering memikirkan kamu gitu. Sampai mungkin penyesalan itu hadir, sampai mungkin semua yang dilakukan sama kamu itu menjadikan dia kayak ngerasa benar-benar terpukul sama dirinya sendiri gitu, kecewa sama dirinya sendiri gitu, karena mungkin dia menjalani hubungan tidak sehat gitu, karena mungkin dia mendapatkan pasangan tidak seperti kamu, malah dia mendapatkan pasangan yang lebih egois daripada kamu. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin masih merasa hancur, kamu benar-benar di sini yang kulihat benar-benar terpuruk, kamu benar-benar ngerasa hubungan ini gagal gitu. Ya kalau memang keputusan kamu ingin bangkit, itu keputusan yang sangat baik gitu. Karena kamu berharap pada seseorang itu yang bakal nyakitin kamu lagi gitu. Gak perlu diharapin lagi orang seperti itu. Malah akan membuat kamu semakin terluka. Dan di sini yang aku lihat dia mungkin membuka hati sudah ya bersama lawan jenis ya. Jadi dia bukan tipe orang yang hobi dengan sendiri, dia bukan tipe orang yang hobi dengan apa namanya kesendirian lah seperti itu ya. Dia membuka hati, tapi ketika dia menjalani hubungan itu tadi dia tidak mendapatkan hubungan yang sehat gitu, malah di hubungan itu malah semakin toksik gitu. Jadi buat kamu yang mungkin masih saat ini masih terpuruk, atau mungkin kamu masih ngerasa hancur saat ini, nggak perlu khawatir gitu. Semesta itu mungkin udah menyiapkan yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir tentang jodoh, rezeki atau maut gitu. Walaupun kamu berjuang, berusaha sekuat tenaga atau bertahan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan, kalaupun dia bukan jodoh kamu, dia nggak akan kembali, dia nggak akan, bukan untuk kamu gitu. Karena memang bukan jodoh kamu. Kalaupun kamu memaksakan untuk sama-sama dia, ya nggak akan bisa gitu. Ya, jadi di sini dia menyesal banget ya teman-teman. Sampai mungkin ada kepikiran ingin kembali, atau mungkin dia flashback ke masa lalu gitu. Kayak perbuatan kamu, perlakuan kamu ke dia, sifat kamu, karakter kamu. Jadi dia flashback ke masa lalu tentang kalian sama-sama, tentang kalian berdua gitu, tentang kalian. Mungkin dari kamunya sih ya yang cenderung aku lihat selalu mempertahankan, memperjuangkan, dan selalu mengalah gitu. Jadi dia kayak terasa tanpa kamu tuh ngerasa bener-bener hilang gitu, bener-bener ngerasa sedih, sepi gitu. Mungkin baru-baru ini ya kalau menurut aku ya, akhir-akhir ini ya menurut aku ya, penyesalan itu baru hadir ya. Karena dia tuh kayak baru berpikir, kok ketika dia menjalani hubungan baru tidak ada pasangan dia itu malah sifatnya 11-12 sama dia gitu. Sifat kasarnya, omongan kasarnya gitu, nggak pernah menghargai dia. Tetapi ketika dia sama kamu, dia kayak membandingkan. Jadi di sini ketika dia sama kamu, kamu mampu menyeimbangkan dia gitu. Kamu mampu menyulap semuanya menjadi itu tadi, hubungan yang baik gitu. Ya karena memang kamu bukan tipe orang yang seperti dia ya, egois, mau menang sendiri, keras kepala, dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan akhirnya dia diberikan semesta orang yang lebih parah dari dia gitu. Makanya di sini akhir-akhir ini penyesalan itu hadir ketika dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kamu, atau mungkin kamu memutuskan untuk pergi dari kehidupan dia.
Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih terpuruk, kamu masih memikirkan seseorang yang mungkin sudah buat kamu terluka, atau mungkin kamu kayak masih berharap dia bakal kembali sama kamu. Ngapain gitu berharap pada sesuatu yang bakal nyakitin kamu lagi gitu. Aku ngerti kok kalau kamu masih cinta, kamu sayang, kamu sulit untuk melupain dia. Cuma kalau orangnya toksik, buat apa dipertahanin gitu? Buat apa kamu perjuangkan? Biar dia menyesal, biar dia berpikir sejenak, biar dia memikirkan kenapa dia itu seperti ini, mendapatkan lawan jenis atau mungkin orang baru yang bisa dibilang lebih parah dari dia gitu. Jadi dia berpikir, oh iya di sini seperti ini juga, oh iya berarti semua ini atas perbuatan aku, perbuatan dia ke kamu gitu. Sudah nyakitin, sudah terluka. Akhirnya di sini dia ngerasa bener-bener terpuruk sendiri gitu. Padahal mungkin kamu kayak melihat dia bahagia nih bersama pasangannya, dia seneng nih, dia nggak akan menyesal karena aku lihat di sosial medianya dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang tahu kehidupan dia tuh cuma dia itu, ya, cuma dia sama Tuhan gitu. Kamu nggak bisa melihat dari luarnya saja. Kadang orang tuh mampu untuk menutupi kesedihan, keterpurukan gitu. Apalagi mungkin dia masih berteman sama kamu di sosial media, ya nggak mungkin lah gitu dia menunjukkan kesedihan dia ke kamu. Ya otomatis dia akan menunjukkan kebahagiaan dia ke kamu gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih terpuruk, ya kamu masih mengalami luka atau mungkin sedih yang amat sangat dalam, atau mungkin luka yang dia berikan itu masih begitu basah, masih begitu menyengat gitu di dalam hati kamu. Memang ikhlas itu sulit ya teman-teman, sangat sulit. Memaafkan seseorang yang mungkin sudah menghancurkan kamu gitu. Memaafkan seseorang yang mungkin sudah kamu perjuangkan, kamu pertahankan, itu benar-benar sangat sulit. Cuma kamu bisa apa gitu? Kamu hanya bisa terima dalam kondisi yang saat ini dengan menyedihkan gitu ya. Dan mungkin dengan cara kamu bangkit, dengan cara kamu move on dari dia, dengan cara kamu ingin membuka lembaran baru, ya mungkin kamu akan bisa tahu gitu bahwa di dunia ini orang tuh gak semuanya jahat gitu. Bahwa di dunia ini gak semuanya orang itu seperti dia. Karakter, sifat, tabiat orang itu berbeda-beda. Jadi buat kamu yang masih takut untuk menjalani hubungan, gak perlu khawatir. Karena kamu itu sudah dispesialkan oleh semesta. Disakiti dulu, dibuat terluka dulu, dibuat sedih dulu, dibuat terpuruk dulu gitu. Ketika sudah waktunya kamu bahagia, kamu akan bahagia gitu ya. Jadi tetap semangat dan ambil langkah yang terbaik untuk kamu. Jangan terus berlarut-larut dalam kesedihan, jangan terus berlarut-larut dalam meratapi tentang hubungan, karena nggak akan bisa menyelesaikan semua masalah kamu yang ada saat ini ya. Oke, kurang lebih seperti inilah pembacaan kita tentang apakah dia menyesal telah menyakiti kamu. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Ingat ya, kartu hanya gambaran, tidak bisa dijadikan patokan ya. Semua kembalikan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Oke, buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Di sini ada 3 zodiak yang cenderung ya. Ada Cancer, terus zodiak Scorpio, sama zodiak Aquarius. Bisa untuk zodiak lain tetapi lebih ke Cancer, Scorpio, dan Aquarius. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.